Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita, yaitu masih dalam surat Asy-Syarh Alam Nashrah, ya, di dua ayat terakhir, ya, ayat 7 dan 8. Kemudian baru kita lanjutkan lagi setelahnya surat Ad-Duha. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 2 yang terakhir, ayat yang ke-7 bunyinya bagaimana? Surat Al-Nashrah Fa'idha faragta fansab, ayat ke-7. Ayat ke-8, wa ila rabbika farghab. Fa'idha faragta fansab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'idha faragta fansab. Apa maknanya? Faida dan apabila faragta, telah menyelesaikan, artinya menyelesaikan tafarragta min asyghadika, yaitu telah menyelesaikan kegiatanmu. Bisa kegiatan apapun yang kita lakukan, bekerja misalnya, ibadah misalnya, ya. Kita ini kan setiap hari pasti melakukan kegiatan, walaupun itu hanya sekedar leyeh-leyeh, itu juga kegiatan, Pak. Kegiatannya apa? Leyeh-leyeh, ya. Kegiatan makan, kegiatan minum, ke kamar mandi, tidur, ya, bekerja, ya, muter-muter, itu juga kegiatan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta, dan jika engkau telah selesai atau menyelesaikan, ya, kesibukanmu, kegiatanmu, walam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu fajtahid fil ibadati wad du'a. Dan jika engkau telah menyelesaikan kesibukanmu, maka fansab, fajtahid fid du'a. Ya, artinya fansab artinya adalah bersungguh-sungguhlah dalam ibadah dan berdoa. Ya. Jadi selalu Allah Subhanahu wa taala itu dalam banyak ayatnya menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk memikirkan bagaimana waktunya dipenuhi dengan ibadah. Karena ibadah ini tujuan kita di dunia. Jadi apapun kegiatan itu, apapun, ya, kesibukan kita, selesai gunakan untuk ibadah. Selesai dari satu ibadah, gunakan ke ibadah yang lain. Selesai dari sholat, gunakan untuk ibadah zikir. Selesai dari zikir, ibadah sholat rawatib. Selesai ibadah sholat rawatib, pengajian. Habis itu sholat isya. Habis itu zikir lagi. Kemudian sholat rawatib lagi, pulang. Makan yang makan, yang istirahat ya istirahat. Ya, kemudian bangun malam. Terus waktu kita
sibukkan dengan hal-hal yang nilainya ibadah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Ingin mengajarkan kepada kita bahwa sibukkanlah diri kita ini untuk ibadah. Jangan sampai kosong waktunya. Ya, jangan sampai waktunya kok kosong. Walaupun itu hanya berzikir, misalnya kita kesel ya Pak, habis bekerja dari pagi sampai sore misalnya, wah kok banyak ya, pengen diluruskan, leyeh-leyeh dulu. Sambil leyeh-leyeh kan bisa. La ilaha illallah, subhanallah, bisa. Ya walaupun hanya sekali tasbih, manfaatkan untuk beribadah, berzikir, mengingat ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya disitulah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup adalah kita mengabdi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hambanya yang paling mengabdi. Jadi orang paling bahagia adalah orang yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya kepada Allah, terus memikirkan dalam benak pikirannya dia hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, walaupun hanya berzikir. Zikir yang paling mudah itu apa Pak? La ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak perlu menggerakkan bibir. Makanya kata para ulama, la ilaha illallah itu dahsyat sekali. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Musa ya alaihi salam meminta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipegang terus, diamalkan terus oleh Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, ya Allah, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hamba-Mu mengatakan la ilaha illallah. Jadi Musa itu menganggap ini la ilaha illallah biasa aja. Pengen yang lebih ya Allah. Maka Allah sebutkan, ya Musa, seandainya langit dan bumi itu diletakkan di satu timbangan. Timbangan itu kan ada dua, kan? Kanan dan kiri gitu ya. Ada sayap kanan dan sayap kiri dalam timbangan itu. Kalau seandainya langit dan bumi serta isinya itu diletakkan di dalam satu timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan berat la ilaha illallah. Maka kata para ulama, la ilaha illallah itu paling mudah. Kenapa? Hanya menggerakkan lidah. Tidak perlu menggerakkan bibir. La ilaha illallah itu di lidah semua hurufnya. Ya, la ilaha illallah. Tidak perlu menggerakkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Maka kepada Rabb-Mu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kepada Rabb-Mu saja. Jangan kepada yang lainnya, hanya kepada Rabb-Mu. Ya, hanya kepada Rabb-Mu saja. Farghab. Ai a'zim ar-raghbata fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika. Yaitu irghab itu artinya berharap. Ya. Berharap maknanya apa? Berharaplah yang besar. Jadi hanya kepada Rabb-Mu saja berharaplah yang besar, bahwa Rabb-Mu akan mengabulkan seluruh doa-doamu dan menerima seluruh ibadah.
Jadi ibadah kita ini kita harapkan diterima sama siapa, Pak? Sama Allah saja. Jangan berharap kita beribadah supaya kita diterima menjadi karyawannya bos siapa misalnya, atau menjadi kepala dari desa mana misalnya. Jadi kita beribadah yang kita harapkan hanya diterima oleh Allah saja. Yang diharapkan apa? Pahalanya Allah. Kita beramal, beribadah itu berharaplah, farghab, berharaplah kepada Allah saja untuk diterima ibadah kita. Wala takun mimman idza faraghu wa tafarraghu la'ibu wa a'radu 'an rabbihim wa 'an dzikrihi fatakuna minal khasirin. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang sudah selesai mengerjakan sebuah amalan, sebuah kegiatan, sebuah kesibukan, mereka malah bermain-main. Mereka malah bermain-main dan justru malah enggan mendekat taqarrub kepada Allah, tidak mau, menjauh dari Allah. Nah, kalau secara kita pikir misalnya orang capek-capek kerja, habis kerja kok malah suruh ibadah, capek lagi, pasti orang pikirnya seperti itu. Makanya orang banyak yang lari dari Allah Subhanahu wa taala karena mikirnya apa? Dunia. Ini capek nih saya habis bekerja, kok suruh ibadah lagi, capek tambah capek. Capek kuadrat. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengisi waktu dengan ibadah. Selesai dari pekerjaan, pindah ke pekerjaan yang lain. Selesai dari ibadah satu, pindah ke ibadah yang kedua. Dan terus seperti itu. Jangan sampai kita selesai dari sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah pekerjaan, malah kita terlarut-larut dalam canda, terlarut dalam bermain-main, berlarut dalam lalai. Kenapa? Karena kelalaian itu yang menyebabkan kerugian. Menyebabkan kerugian di akhirat kelak. Wa qad qila inna ma'na qawlihi fa idza faragta min as-shalah wa akmaltaha fansab fi ad-du'a wa ila rabbika farghab fi su'ali matalibik. Dan ada penafsiran dari makna yang lain, yaitu ayat ke-7 dan ke-8, bahwa maknanya adalah kalau engkau selesai dari salat dan telah menyempurnakannya, maka bersegeralah untuk berdoa dan berharaplah kepada Rabb-Mu dalam meminta kebutuhan-kebutuhanmu. Semua kebutuhan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, apapun. Bahkan diriwayatkan ulama zaman dahulu itu saking bergantungnya hatinya mereka kepada Allah, mereka itu minta garam sama Allah. Berdoa sama Allah, ya Allah, garamku habis, ya Allah minta garam. Saking apa? Bergantungnya hati mereka kepada Allah. Nanti Allah kasih dengan caranya. Kalau kita enggak mikir gimana caranya Allah ngasih kita garam, malah turun dari langit? Tidak. Tapi maksudnya dari cerita ini adalah saking bergantungnya hati mereka ulama zaman dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hal yang kecil saja minta sama Allah. Minta sama Allah, jangan dikit-dikit mintanya kepada selain Allah, jangan. Ini perlu dijelaskan. Nanti ada yang berpemahaman bahwa minta kepada selain Allah, misalnya saya nih haus, Pak tolong ambilkan air. Enggak boleh kayak gitu, syirik, karena meminta kepada
selain Allah, minta kepada orang. Gak boleh kayak gitu. Bukan seperti itu. Ya. Jadi batasannya adalah jika orang tersebut mampu untuk melakukan hal tersebut, maka hukumnya boleh. Saya minta tolong, Pak, tolong ambilkan air. Anda bisa mengambilkan air? Bisa, berarti nggak apa-apa. Pak, saya minta ya, tolong ambilkan misalnya tas saya. Anda bisa mengambilkan tas saya? Bisa, berarti itu boleh. Tapi kalau saya minta, Pak, saya minta tolong sembuhkan saya dari penyakit. Bisa nggak orang ini menyembuhkan? Tidak bisa. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau dia tidak bisa, sesuatu yang tidak dimaklumi ya atau tidak bisa dilakukan oleh manusia di luar kemampuan manusia, ini yang tidak boleh. Misalnya minta rezeki dari orang, Pak minta rezeki, loh yang ngasih rezeki siapa? Ya. Orang bisa ngasih rezeki? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau selama orang ini bisa mampu, ya kita minta tolong, boleh. Ya. Ini perlu dipahami, dipahami karena ada yang berpahaman bahwa nggak boleh mutlak. Ya, kita minta tolong kepada orang lain nggak boleh. Nah, tidak. Selama orang itu bisa, maka boleh diminta tolongnya. Kemudian wastadalla man qala bihadzal qaul ala masyru'iyati du'a wa dzikr 'aqibas shalawat al-maktubat. Wallahu a'lam bidzalik, tammat walillahil hamd. Maka ada yang berpendapat di antara para ulama yang berdalil dengan ayat ke-7 dan 8 ini ya, untuk apa? Untuk sesuatu ya yang sangat penting bagi kita. Yaitu apa? Para ulama tersebut mengatakan disyariatkannya untuk ya berdoa dan zikir setelah sholat. Berdoa dan zikir setelah sholat yang 5 waktu. Nah, kita selesai dari pembahasan surat Asy-Syarh atau Alam Nashrah. Kemudian kita masuk di surat Ad-Duha. Dan surat Ad-Duha ini surat Makkiyah. Makkiyah berarti turun di Makkah atau turun sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman wadduha. Ya, lagi-lagi di sini Allah bersumpah. Wadduha dengan apa? Dengan waktu duha. Wadduha demi waktu duha. Ya, jadi sudah berapa kali Pak Allah bersumpah dalam ayat atau surat-surat yang sudah kita ambil tafsirnya, jelaskan tafsirnya. Banyak ya. Udah banyak aja. Ya. Ada wadduha, watini wazaitun dan lain sebagainya, wal 'adiyat ya dan lain sebagainya. Nah, Allah Ta'ala bersumpah ya dengan waktu duha. Apa waktu duha? Waktu duha adalah ketika pancaran sinar matahari itu menyebar luas di permukaan bumi. Itu waktu duha. Ya. Dan para fuqaha menjelaskan bahwa waktu duha dimulai dari setelah syuruknya matahari.
ya setelah syuruknya matahari. Kalau jam-jaman ya jam 6 lah ya, lebih sedikit. Jam 6 lebih sedikit itu waktu syuruk. Wal laili idza saja. Ya, wal laili idza saja. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam. Dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Ya, saja itu apa? Gelap. Malam itu gelapnya juga berbeda-beda. Ada yang ya gelapnya sedikit, gelapnya banyak, kemudian paling gelap. Biasanya paling gelap itu adalah waktu akan pergantian malam dengan siang. Yaitu di akhir malam itu gelapnya paling gelap. Ya, gelapnya malam itu biasanya di akhir. Yang paling akhir, sebelum matahari atau fajar terbit. Ya. Wal laili idza saja, dan bersumpah dengan malam apabila sudah gelap. Ala atina illahi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sumpah ini Allah Subhanahu wa taala pergunakan, ya. Allah bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memelihara rasulnya. Jadi Allah bersumpah ini dalam rangka apa? Allah memperhatikan dan memelihara rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disumpah Allah akan lindungi rasulnya. Allah akan jamin rasulnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-3, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu ya tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ini menerangkan kepada kita bahwa Allah apa? Yang menjamin rasulnya. Tidak akan pernah Allah itu meninggalkan rasulnya. Dan tidak pernah Allah membenci kepada rasulnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka, itu maknanya atau tafsirnya adalah ma tarakaka mundu'tana bika, yaitu Allah tidak pernah meninggalkanmu sekalipun setelah Allah ya mengangkatmu menjadi seorang nabi dan rasul. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'ak, dan juga Allah tidak pernah menyia-nyiakanmu sejak Allah apa? Memeliharamu dari kecil. Balam yazal yurabbika ahsana tarbiyah, dan akan senantiasa Allah itu mentarbiyah, mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah akan senantiasa mengangkat derajatmu demi derajat, satu derajat naik tingkat terus. Ya Allah tidak akan pernah apa? Menyia-nyiakan rasulnya, tidak pernah meninggalkan rasulnya. Bahkan Allah pelihara rasulnya, Allah didik rasulnya, mengangkat derajatnya. Ya, satu derajat demi satu derajat. Wa ma qala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membencimu. Ma abghadaka mundu ahabbak, yaitu Allah tidak pernah membencimu dari Allah mulai mencintaimu. Artinya Allah sudah mencintaimu dari dulu, tidak pernah membencimu. Fa inna nafyad dhid dalil ala thubuti diddihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membencimu berarti Allah mencintai. Wan nafyul mahad la yakunu madha illa idza tadammana thubutu kamal. Dan di sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai rasulnya. Sangat mencintai siapa?
Rasulnya. Ya. Fahadi halur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal hadirah. Dan inilah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu dan yang akan datang, ataupun sekarang dan yang akan datang. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya 1440 lebih 40, mungkin 40 ya, lebih 44 itu kan dihitung setelah hijrah ya. Jadi sebelum hijrah, dari zaman Rasulullah lahir ya sampai beliau wafat sampai sekarang, Allah selalu meninggikan ya derajatnya Rasulullah SAW. Bahkan Allah tidak akan membiarkan seorang pun menghina Rasulullah SAW. Ya. Pernah ada yang menghina Rasulullah, apa akibatnya? Mati tabrakan. Itu bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah dari dahulu sampai ya sekarang. Itu karena cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa akmalu halin wa atammuha mahabbatullahi lahu wa istimraruha wa tarqiyatuhu fi darajatil kamal wa dawami i'tina'illahi bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sangat sempurna. Ya, dengan cinta yang sangat sempurna. Dan cintanya tersebut sampai sekarang, sampai hari, dan mungkin akan sampai ya hari kiamat terus. Ya. Allah akan selalu menjaga derajatnya Rasulullah, menaikkan terus derajatnya Rasulullah. Wa amma halul mustaqbil faqala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ini Allah ceritakan ya di dunia. Di dunia Allah akan selalu ya mencintai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah beliau wafat, menjaganya terus, menjaga kehormatannya, menaikkan terus derajatnya. Dan di akhirat kelak bagaimana nasibnya Rasulullah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu dari yang pertama. Yang pertama itu apa? Kehidupan dunia. Ya. Jadi Allah di dunia sudah sedemikian rupa cintanya kepada Rasulullah, dan di akhirat kata Allah lebih baik lagi dari kehidupan dunia. Jadi Rasulullah SAW akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik lagi di akhirat kelak daripada di dunia. Kemudian pada ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu ya hati kamu menjadi apa? Ridha. Fatardha, hati kamu menjadi ridha. Apa maknanya? Jadi Rasulullah SAW di kehidupan akhirat nanti beliau akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada di dunia. Yaitu kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna lahal fadlu 'alal halati sabiqah. Yaitu semua kehidupan yang pernah ya didapatkan Rasulullah SAW dari kebaikan di dunia ini, itu kehidupan yang berikutnya lebih baik lagi. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'ad fi darajatil ma'ali. Dan kelak di akhirat Rasulullah SAW akan terus naik derajatnya sampai yang paling tinggi surganya.
wa yumkin lahu wa yumakkinullah wa yumakkin lahu Allahu dina, dan juga Allah akan memantapkan agamanya, agama Rasulullah SAW, wa yansuru ala a'dai, dan akan menolong agama Rasulullah dari musuh-musuhnya. Wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mat wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al-awwaluna wal akhirun min al-fadail wan ni'am wa qurratul 'aini wa sururul qalb. Jadi Rasulullah SAW pasti akan pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam, dan Rasulullah SAW telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya. Baik itu para nabi, para rasul, tidak ada yang pernah mendapatkan kebaikan seperti Rasulullah SAW. Thumma ba'da dhalika la tas'al an halihi fil akhirah min tafasilil ikram wa anwa'il in'am. Kemudian di akhirat pasti jauh kehidupannya lebih baik, nikmatnya lebih banyak, lebih besar. Kemudian Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Rabbmu akan memberikanmu karunia-Nya, maka hatimu menjadi ridha. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. Ini uniknya sampai syekhnya tidak bisa menafsirkan kata-kata ini. Beliau hanya mencukupkan dengan kalimat ini saja, yaitu ayat yang kelima saja. Itu sudah menggambarkan bagaimana besarnya nikmat yang akan didapatkan oleh Rasulullah SAW di akhirat. Sampai apa? Beliau ridho. Jadi syekhnya tidak bisa menggambarkan nikmat apa saja yang akan didapatkan Rasulullah. Cukup dengan kalimat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kita bisa membayangkan betapa besarnya karunia Allah tersebut, besarnya nikmat Allah tersebut, sampai Rasulullah ridho. Thumma amtanna alaihi bima ya'lamu min ahwalihi al-khassa faqala alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Rasulnya daripada nikmat Allah yang telah diberikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ayat yang ke-6 ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa artinya? Bukankah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan akan nikmatnya kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ay wajadaka la umman laka wala abad. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mendapati Rasulullah SAW tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu. Kasihan. Bal qad mata abuhu wa ummuhu wa huwa la yudabbiru nafsah. Beliau ketika orang tuanya mati, bapak ibunya meninggal, beliau masih sangat kecil, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Fa'awahullah, maka Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW dipelihara oleh siapa? Oleh kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib. Kalau Abu Thalib siapa? Pamannya. Jangan keliru kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu.
Thumma lamma mata jadduhu kaffalahu Allahu ammuhu Aba Thalib. Kaffalahu Allahu ammuhu Aba Thalib. Kemudian tatkala kakeknya meninggal Abdul Muttalib, maka berpindahlah ya Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Hatta ayyadahu Allah binasrihi wa bil mu'minin. Kemudian dengan diasuhnya Rasulullah SAW di bawah naungan pamannya Abu Thalib, Allah menguatkan agamanya, menolong agamanya. Karena apa? Karena Abu Thalib itu sakjane nggih seneng sama agamanya Nabi Muhammad. Tapi apa? Kenapa nggak masuk Islam Abu Thalib? Kenapa nggak mengikuti Nabi Muhammad? Padahal tahu kalau itu benar. Tahu kalau itu bagus ajaran Nabi Muhammad itu sahih. Mengajarkan yang baik, ya melarang yang buruk. Bagus. Dilindungi. Abu Thalib itu orang top. Nomor 1 di suku Quraisy. Gak ada yang berani. Jadi Nabi Muhammad SAW beruntung diasuh oleh pamannya. Beliau berdakwah, yang mau ganggu ya berhadapan langsung sama Abu Thalib. Tapi Abu Thalib meninggal mati ya. Itu tidak beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena rasa perkewuh. Rasa perkewuh. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad itu juga cinta kepada pamannya. Ya Allah, pamanku nek mati sampai mati dalam keadaan kafir, saya nggak rela ya. Saya mau dakwah. Akhirnya dakwah. Wahai Abu Thalib, ucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah sebelum mati. Saya akan tolong kamu nanti di hadapan Allah. Wah, langsung pengen ngucapin. Tapi di sampingnya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ngulatin lagi, wah nggak enak nih, konco-konco begini. Nah, Abu Jahalnya ngomong, wahai Abu Thalib, kamu tega ninggalin agama nenek moyang kita. Kamu rela ya meninggalkan agama nenek moyang kita. Wah, nggak enak lagi. Pakai wala. Kemudian Nabi Muhammad bilang lagi, wahai paman, ucapkanlah. Lihat, udah pengen ngucapin yang kubusannya juga, kamu rela ninggalin. Waduh, nggak enak lagi. Pakai wala lagi. Kelamaan akhirnya dicabut nyawanya dalam keadaan mati kafir. Sayangkan ya. Maka Rasulullah SAW pengen mendoakan, tapi kata Allah jangan, karena itu ya tidak satu agama. Ya. Baik. Dan dengan itulah dakwahnya Nabi berjaya. Ya karena Nabi punya siapa? Yang melindungi ya pamannya dalam berdakwah, di backingin sama pamannya. Ya, di backingin sama pamannya. Akhirnya apa? Menyebarlah agamanya. Allah tolong agamanya dari situ. Ya, kadang dakwah juga butuh backingan, Pak. Ya, dakwah juga butuh backingan, Pak. Ya, seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di ayat 6. Ya, kita cukupkan sampai di ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.